mempunyai entrepreneur di dalamnya. Dulu indikatornya adalah 2%, sekarang sudah terus bergerak, mungkin sudah sampai 10%. Jadi kalau entrepreneur yang ada di daerah Bali sudah mencapai 10% misalnya, maka kita yakin pembangunan di Bali atau kategori Bali sebagai sebuah daerah maju akan tercapai. Untuk itulah kita sekarang berlomba-lomba untuk bagaimana mendorong, memotivasi generasi muda Bali ini untuk mau termotivasi dan bangga menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Kami Partai Golkar sebagaimana doktrin karya dan kekaryaan yang telah ditanamkan kepada kami semua, di mana kita semua harus setiap jajaran memberikan karya nyata, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara termasuk daerah ini. Untuk itulah kami melahirkan Bali Entrepreneur Academy yang intinya adalah mengajak seluruh jajaran generasi muda di Bali untuk bergabung. Dengan metode kita melakukan pendidikan dan latihan, pendampingan, dan sudah tentu juga kita akan memfasilitasi untuk bagaimana mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Untuk mencapai entrepreneur yang berhasil, itu adalah memerlukan proses yang cukup panjang. Memerlukan daya tahan, memerlukan semangat, memerlukan ketekunan di antara kita semua. Untuk itu, kami sekali lagi mengajak dari manapun, siapapun, dari partai apapun, untuk bergabung dalam Bali Entrepreneur Academy yang hari ini kita awali. Dan dengan mengucapkan Om Awinamastu, Bali Entrepreneur Academy kami nyatakan dimulai dan dibuka untuk seluruh generasi muda yang bangga sukses menjadi seorang entrepreneur. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, dan sebelum berlanjut ke pemaparan program, bagaimana detailnya program Indonesia Yes ini bersama DPD Golkar dalam Bali Entrepreneur Academy yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Sutrisna Dewi. Kita seperti yang Siska bicarakan di awal, kita akan mendengar sharing-sharing dari para wirausaha yang bertahan dan juga berjuang di selama masa pandemi ini. Dan untuk itu ada pembicara pertama. Pembicara pertama ini kalau misalnya yang suka nyemil-nyemil ya, mungkin sering mendengar yang namanya jamur crispy. Wah, pasti sudah tahu dong, dan seperti sudah selebaran yang sudah beredar, akan ada beliau owner dari Baliku Jamur yang akan sharing dengan kita bagaimana sih kiat-kiatnya selama masa pandemi ini. Kemudian kita akan flashback juga bagaimana beliau merintis bisnisnya, bagaimana sebagai seorang yang dari awal sebenarnya bukan seorang pengusaha. Beliau adalah seorang tamatan arsitek dan selama merintis bisnisnya dalam dunia perjamuran. Jadi selama merintis beliau juga masih bekerja sebagai seorang arsitek dan akhirnya sekarang fokus berbisnis dengan brandnya Baliku Jamur. Dan beliau ini adalah anak muda yang sangat bisa kita jadikan pedoman panutan ataupun gambaran
bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang pemula itu apa yang harus dilakukan begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung disampaikan melalui chat room yang nantinya untuk 3 penanya di masing-masing sesi, 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp50.000. Dan untuk teman-teman yang belum bisa join pada live Zoom hari ini, kalian jangan berkecil hati, silahkan sampaikan ke teman-teman yang belum bisa join untuk melihat live streaming acara hari ini pada fanpage dari Golkar Bali ya. Sekali lagi untuk yang belum bisa join via Zoom ini, silahkan kalian buka fanpage Facebook Golkar Bali dan kalian bisa menikmati dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, satu pembicara sharing kita sepertinya sudah siap. Kita sapa-sapa dulu atau ada video dulu untuk langsung ada video dulu ya. Oke, untuk itu kita lihat dulu video dari Dwi Antara, owner Baliku Jamur. Bali Entrepreneur Academy, program akselerasi pengembangan budaya kewirausahaan bagi masyarakat Bali. Bantuan fisik berupa uang tunai sangat penting tetapi belum tentu menjadi solusi terbaik. Program ini Oke, sambil menunggu videonya, sebentar lagi nih akan tampil video dari Baliku Jamur. Dan sambil menunggu kami ingatkan untuk teman-teman yang sudah join, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di room chat hari ini ya. Siapa sih yang gak kenal Baliku Jamur atau biasa disebut Baljam? Salah satu wisata kuliner favorit di Jalan Hayamuruk Denpasar ini bisa dibilang tempat nongkrongnya anak muda dan ramai setiap harinya. Baliku Jamur membuka gerai pertamanya di tahun 2012, berawal dari gerobak hingga berkembang menjadi tempat seperti saat ini. Sesuai dengan tagline-nya, Mushroom and Street Food Specialist, Baljam menyediakan banyak pilihan jajanan street food dan tentunya jamur crispy yang menjadi menu legendaris di sini. Berbeda dengan kafe pada umumnya, suasana kuliner tepi jalan sangat terasa. Pelanggan diajak merasakan sensasi berburu kuliner layaknya di sebuah pasar malam. Nah, buat kalian yang penasaran, silahkan langsung ke Baljam ya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, silahkan langsung ke Baljam ya. Nah, di sini sudah hadir pembicara. Oh, masih ada satu video lagi. Oke, silahkan menyaksikan. Halo. Kayak kentangnya, yang pastinya temennya si mozzarella. Aku pakai ekstra topping mozzarella, ini benar-benar enak banget dan murah. Kangen banget sama makanan ala-ala Korea. Di sini susah banget nyarinya. Akhirnya aku nemuin di Baliku Jamur. Parah sih Baliku Jamur kok anak-anak semua. Aku no komen, ini enak banget sumpah. Gak bisa berkata apa-apa lagi. Iya, sudah cukup ya videonya ya. Nah, di sini sudah hadir beliau, kakak ya, kakak Dwi Antara yang sangat kece, masih muda banget sih sebenarnya. Beliau kelahiran 85.
85. Masih cukup muda untuk seorang wirausaha muda, dan pastinya beliau ini sudah lama berkiprah dengan dunia perjamurannya, dan seperti yang Siska bilang, beliau sebelumnya adalah seorang tamatan arsitek. Jadi kalau yang mau belajar gimana sih caranya untuk kok bisa dari arsitek jadi bisnis jamur, dan Kak Dwi ini punya satu moto yang saya rasa unik. Motonya adalah dream big, start small. Biasanya kan dream big, do big gitu. Atau dream big, kalau start big juga jarang sih ya. Tapi kalau misalnya kalian pingin tahu bagaimana sih sebenarnya dream big start small ini, setelah ini akan ada sesi sharing dari Kak Dwi Antara sebagai owner Baliku Jamur selama 15 menit ke depan. Untuk itu Kak Dwi silahkan. Ya. Oke, Ya, Kak Dwi silakan oke, sharing Siska. dengan teman-teman wirausaha dan calon wirausaha hari ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Dwi Antara, owner Baliku Jamur. Ya, lanjut saja. Sebagai owner Baliku Jamur, ya. Semua juga sudah tahu kalau misal Baliku Jamur itu lokasinya di yang sekarang outlet yang besar di Jalan Hayamuruk ya? Ya, kita ada Di Jalan Hayamuruk. Wow. Dan Kak Dwi ini mungkin sebelum masih nunggu loading juga, Kak Dwi ini tamat arsiteknya tahun berapa? Tamat tahun 2007. 2007 tamat arsitek, berarti kalau Baliku Jamur berdiri 2011. Iya. Mulai merintis dalam dunia jamur ini 2011, Iya. berarti 2007 sampai 2011 itu masih ada pekerjaan lain. Iya, kita arsitek. Oh, masih bekerja sebagai arsitek dulu. Dan selama 2011 sampai sekarang? Beberapa tahun terakhir mungkin sudah fokus ya di kewirausahaan. Sebelumnya masih arsitek juga sambil merintis. Oke, sebelumnya masih dan sekarang full dalam Iya. dunia jamur. Wih. Sebenarnya kalau cemilan jamur itu enak banget sih. Kenapa nggak dibawa ya selama sharing hari ini ya? Oh. Supaya teman-teman mungkin yang belum tahu, tapi apakah masih ada yang belum tahu? Yang pengen tahu ke Hayamuruk. Nanti Siska juga tak ajak. Iya dong. Jangan bohong dong Kak Dwi. Saya sebagai pelanggan Iya. pelanggan setianya Baliku Jamur ini. Oke, Kak Dwi nanti silakan di-sharing bagaimana kiat-kiatnya selama masa pandemi juga. Kemudian apa saja sih yang menjadi dasar-dasar selama menjadi wirausaha gitu ya, di awal-awal menjadi wirausaha. Iya. Oke, silakan. Siap. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Siska. Saya mulai ya. Pertama saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya founder Baliku Jamur. Jadi pagi ini saya akan kisahkan cerita saya yang di sana saya tuliskan dengan Dream Big Start Small. Artinya bagaimana saya mempunyai impian untuk punya usaha tapi memulainya dari langkah-langkah kecil. Oke ya, di next. Iya, jadi ini saya saat awal banget memulai usaha. Saya mulainya dari budidaya jamur tiram. Nah, di foto saya itu sebenarnya di sebuah kamar di rumah saya sendiri. Jadi ini yang saya maksud start small. Kadang kita mulai usaha apa ya yang kita kepikiran usaha besar. Ternyata saya dulu ngelakuinnya dari kamar di rumah sendiri yang cuma ukuran 3x3. Itu juga pakai rak bekas. Jadi bukan masalah uang untuk memulai usaha bagi saya, tapi masalah niat. Dan budidaya jamur itu hasil panennya saya jual ke pasar-pasar. Jadi kita pagi-pagi hasil itu dibungkus-bungkus ke penjual sayur. Ya, di next. Iya, fail. Artinya gini, kalau kita lihat dari kacamata saat ini, usaha saya waktu itu nggak bisa dibilang sukses karena dari effort yang dilakukan sama hasilnya itu nggak sebanding.
masih banyak saya ketemu jamur saya tuh diretur sama karena sistemnya konsinyasi. Jadi tapi saya lanjut aja deh di next dulu. Ya, tapi akhirnya saya mikir gini, kalau saya jual jamur mentahan terus, ya saya nggak akan jadi apa-apa. Akhirnya saya nyoba sesuatu yang baru, yang benar-benar di luar skill saya waktu itu, adalah jualan makanan. Jualan makan di mana? Di rumah saya sendiri. Ini foto yang saya tampilkan di depan rumah saya sendiri. Nah, sekali lagi di sini saya tekankan start small. Mulai dari yang terkecil. Itu yang di itu ada rak kaca, itu rak kaca bekas. Rak kaca bekas pakai dulu jualan minimarket, ada sampo oleh toko ibu saya. Sekarang itu dibungkusin pakai tulisan jamur. Ya udah gitu aja. Pokoknya mulai dulu usahanya dari depan rumah sendiri, jualannya jamur goreng. Saya tulis tuh jamur crispy aneka rasa. Iya. Di next. Iya. Kenapa fail? Itu jalan nggak nyampe 6 bulan udah harus tutup. Saya waktu itu nggak tahu saya mau jualan ke siapa, karena begitu mau buka usaha saya langsung buka depan rumah. Yang beli ya tetangga-tetangga aja. Nggak bisa survive lah. Jadinya saya bisa bilang fail karena sampai sekarang udah nggak ada lagi jualan di depan rumah itu. Ya, di next. Ya. Nah, selanjutnya saya masih nggak nyerah nih. Artinya jual jamur mentah nggak bagus-bagus amat. Jual di depan rumah ya harus tutup. Akhirnya saya nekat ke sewa emperan. Saya cari tempat yang lebih kayaknya bakal rame orang deh di sana. Jadinya saya buka gerobak kaki 5 di depan supermarket di daerah Pakrisan waktu itu. Beberapa mungkin yang familiar ya dengan tempat itu, di emperannya disewakan. Jadi seperti itulah saya memulai Baliku Jamur. Di next. Ya, fail juga. Loh, kok terus fail ini? Fail karena saya buka 7 bulan atau 8 bulan harus tutup lagi, karena saya waktu itu nggak mempelajari market. Siapa sih yang saya jualin, apa orang yang rame yang saya lihat itu juga mau tertarik dengan produk saya. Ternyata nggak gitu juga. Nggak semua orang yang mampir ke supermarket itu mau beli jualan saya, dan ya saya gagal lagi di sana. Oke, di next. Ya, saya juga memulai karena nggak nyerah ya, saya mulai dengan mempromosikan Baliku Jamur ini ke tenda-tenda. Nah, disinilah di masa-masa tahun awal Baliku Jamur ini saya keliling ke event-event. Itu event tenda saya yang pertama yang mungkin saya lupain, itu di Lumintang. Kayak warung apa ya kelihatan. Ya kayak gitulah saya memulai waktu itu jualannya kedai aneka kreasi jamur. Lumpia jamur, bakso jamur. Lalu apa yang terjadi di next? Ya, gagal juga karena cost dari datang ke tenda-tenda itu harus diangkut, sama hasilnya yang event pertama saya masih gagal. Nah, di titik itu saya merasa ini kok semuanya nggak ada hasil yang signifikan. Tapi yang saya lakukan ya saya terus coba sih dengan beberapa langkah-langkah berikutnya. Bisa di next. Ya, mau nyerah atau jalan terus, itu sih. Karena kalau kita lihat dari perjalanan saya yang sebelumnya itu, saya bisa dibilang gagal. Kalau dilihat dari kondisi sekarang itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya menyerah waktu itu, mungkin Baliku Jamur yang sekarang ini nggak akan pernah ada. Jadi di next. Jadi 2 tahun lah saya persingkat. 2 tahun setelah berjalan seperti itu. Next lagi. Iya, akhirnya kita berhasil membuka outlet kaki 5 Baliku Jamur di beberapa tempat di Bali. Ya, dengan artinya usaha yang nggak pernah
putus walaupun belum berhasil di awal, berhasil di awal, perlu proses sekitar 2 tahun untuk mencapai ke titik ini. Kita bisa buka rombong-rombong dengan metode kemitraan usaha di 4 kabupaten di Bali. Waktu itu di tahun 2014 kita punya 30 cabang outlet. Next. Ya. Lalu kembali kita dihadapkan ke suatu pilihan, mau di zona nyaman segitu-segitu aja atau masuk ke zona pertumbuhan. Maksud saya begini, kalau saya mau nyaman di jualan kaki 5, artinya nanti saya buka outlet baru, outlet yang lama tutup entah gimana, buka baru lagi, jual franchise, begitu seterusnya, tapi saya nggak kemana-mana. Tapi saya punya dream, kalau di titik ini mungkin udah lumayan lah Baliku Jamur lebih dikenal, tapi prinsip saya kembali lagi, dream big, start small. Setelah ini dreamnya mau apa? Saya harus set a new goal lagi. Jadi dreamnya sekarang apa? Dan itu saya harus masuk ke zona pertumbuhan. Yang menurut saya saat kita pilih zona pertumbuhan, tidak akan ada kenyamanan di sana. Tapi kalau kita pilih zona nyaman, tidak akan ada pertumbuhan. Jadi saya melakukan apa? Coba di next. Ya, kembali lagi saya start small. Di titik ini saya start small. Di sana ada tulisannya kedai baljam. Itu berupa angkringan yang cuman ukurannya 1x1. Saya taruh di sebelah outlet, salah satu outlet saya. Dan di sana juga ada meja. Itu di belakang ada meja. Saya pengen banget setelah ini nggak kaki 5 lagi. Saya pengen punya tempat yang lebih proper lah dari bisnis saya sekarang. Kembali saya start small dengan angkringan ini. Jualnya mulai ada nasi bakar, roti bakar, sama apa sate-satean itu ya, khas angkringan lah. Oke, di next. Ya, sampai akhirnya saya ketemu kios ukurannya kecil, cuman 3x5. Yang mungkin kalau kita kepikiran ini mau dipakai jualan apa, paling sebesar kita jualan tipat, jualan rujak kayak gitu ya. Cuman karena saya punya impian pengen punya tempat makan, ya saya harus nyewa tempat yang lebih proper. Kembali lagi ke prinsip tadi, start small, itu adalah alasan kenapa saya nggak langsung ngambil ruko gede terus ditata interiornya. Beberapa saya lihat di zaman itu memang banyak tren cafe shop baru, tapi banyak juga yang beberapa setelahnya tutup lagi. Ya saya nggak mau ambil terlalu besar resiko tanpa itu terukur. Jadi saya mulai dari kios kecil ini. Bisa di next. Nah inilah dia, kios kecil yang mepet-mepet sama kiri kanan, sebelahnya jual betutu, sebelahnya canang, sebelahnya kebaya. Tapi inilah yang kita mulai Baliku Jamur yang ada tempat makannya. Akhirnya kita masuklah ke dari proses perjalanan waktu itu, akhirnya kita masuk ke yang ada tempat makannya. Oke, bisa di next. Ya, ini dia. Di tahun 2018 kayak apa ya Baliku Jamur? Coba dilanjutkan. Ya, akhirnya perlu waktu 2 tahun untuk sampai kita bisa memperkenalkan Baliku Jamur sebagai tempat makan, yang tempat nongkrong lah. Kita bisa bilang cafe atau mini resto. Ya, next. Nah, di setiap titik usaha pasti selalu ketemu sama mau pilih nyaman apa pertumbuhan. Kalau nyaman saya segini aja. Kalau pertumbuhan kayak apa? Coba di next. Ya. Set a new goal. Sekali lagi, saat ini di posisi ini saya set lagi goal saya agar kedepannya kita bisa punya 7 cabang resto di Bali. Yang saya sendiri mungkin tidak tahu ini achieve atau tidak, tapi kembali lagi ke prinsip saya di awal, dream big, start small. Dengan metode itu saya yakin ke depan kita melangkah satu persatu dari anak tangga bawah. Entah itu tercapai atau enggak, itu bukan pikiran saya, tapi yang terbaik adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di next. Iya.
Semua itu adalah visi saya, mohon disupport dan doa restu. Demikian pemaparan saya pagi ini, terima kasih. Oke, wah, ternyata dari sekian besarnya Baliku Jamur sekarang perjalanannya unik juga ya Kak ya. Oke, sebelum kita bedah lagi, silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan disampaikan di room chat yang sudah ada. Kalian sebutkan nama dan juga pertanyaannya seperti apa. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa uang pulsa sebesar Rp50.000 per orang ya. Nah, yang tadi Kak Dwi bilang, kalau misalnya mau di zona nyaman, ya minim pertumbuhan. Iya, tapi kalau misalnya mau bertumbuh, ya harus siap tanpa nyaman gitu ya. Bener banget, bener banget. Jadi bukan hanya dalam dunia wirausaha sepertinya begitu ya. Dalam bidang apapun, Siska juga setuju kalau misalnya kita mau bertumbuh, kita harus siap tidak merasakan kenyamanan itu dulu. Betul sekali. Gitu, betul ya. Dan mungkin tadi belum sempat tersinggung kalau misalnya selama masa pandemi gimana dong Kak? Iya. 2020 kan tadi terakhir set goalnya adalah ingin membuka 7 gerai, ya 7 cabang, dan itu kayak titik-titiknya nggak Denpasar semua ya, jauh-jauh ya, cukup jauh-jauh. Denpasar Badung, oke. Nah kalau misalnya set goal 2020 kan seharusnya itu, tapi ini sudah hampir akhir 2020 nih, sudah tercapai atau bagaimana? Itu rencana kerja kita untuk tahun 2023. Target terakhirnya gitu ya, 2023. Tapi kalau misalnya hampir 1 tahun 2020 ini dengan situasi pandemi ini, bagaimana Kak kiat-kiatnya dari Baliku Jamur? Pandemi suatu yang unik ya buat kita semua pengusaha, pasti belajar banyak di masa yang sekarang ini. Yang sempat pandemi ini membuat progres kita tuh nggak tumbuhan, tapi progresnya lebih ke survive. Yang Baliku Jamur lakukan saat pandemi, kita lebih fokus ke, jadi begitu isu pandemi pertama keluar, kita fokus bikin tim. Karena bagi saya pandemi ini kayak situasi yang nggak normal, ibaratnya cuaca yang nggak menentu, jadi tim tuh harus solid di sana. Nah, setelah timnya kompak, saya membuat beberapa gebrakan-gebrakan agar goalsnya Baliku Jamur itu tetap dipandang lah. Ya, dari segi brand artinya tetap muncul walaupun situasi lagi nggak bagus. Kita fokus di 2 hal, yaitu 1 mempertahankan omset, yang kedua kita di efisiensi. Nah, kenapa penting buat saya untuk efisiensi? Karena kalau saat pandemi uang nggak banyak yang beredar, jelas mengharapkan omset yang besar tuh agak susah. Jadi kita harus fokus di apa yang bisa di-cut dari biaya-biaya. Dan itu perlu kekompakan dari tim. Nah, itu 1 yang mendasar. Yang kedua, mempertahankan omset. Nah, ini yang agak kayak kita tuh ngelakuin 1000 jurus lah, jurus mabuk bisa dibilang. Bagi saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di saat survive. Yang ada survive atau enggak. Jadi harus dijalanin apa yang bisa dijalanin. Yang saya lakukan buat frozen, buat sistem reseller, buat yang tadinya nggak jual nasi. Terus juga yang tadinya buka 1 shift, saya perpanjang jam buka. Ya, jurus mabuk lah. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya jurus-jurusnya selama masa pandemi ini ya. Survive, yang Tapi penting sepertinya survive. untuk beberapa wirausaha juga setuju, begitu masa pandemi ini muncul, belum tahu akan berakhir kapan, pilihan terbaik adalah membenahi tim. Itu adalah pilihan yang tepat selama masa pandemi ini. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti Kak Dwi akan bantu menjawab. Pertanyaan pertama dari Nyoman Angga Wirama. Pertanyaannya, mau nanya untuk Kak Dwi, strategi pemasaran yang dilakukan seperti apa saja Kak? Dan bedanya Baljam sama street food lainnya itu apa saja? Nah, variasinya bedanya apa nih Kak sama yang lainnya? Benar sekali ya, Baljam ini emang core-nya di street food. Yang nggak bisa
yang membedakan banget Baljam sama yang lain itu ada di jamurnya. Karena penjual street food mungkin banyak, tapi kita bermain di core jamur yang itu jadi best seller kita. Dan menu-menu lain juga ada di seputaran street food. Jadi kita bukan jual makanan ala restoran, enggak. Kita jual makanan jalanan lah, makanan jalanan yang ke arah cemilan. Jadi konsep itu yang buat Baljam lebih senang orang tuh take away. Jadi beli cemilan take away. Nah, untuk pemasarannya yang dilakukan seperti apa? Kita lebih lebih di pemasaran secara online ya. Kita lebih ke arah Instagram. Jadi di sana karena market pertama untuk nentuin jalur pemasaran kita harus tahu market sih menurut saya. Saat kita tahu pengguna jasa kita itu adalah anak-anak muda yang dominan mungkin wanita dan mereka ngumpulnya di Instagram, ya kita genjot di sana dengan berbagai apalah yang lagi happening sekarang itu kita lakukan di online itu. Ya, demikian. Oke, berarti online walaupun sudah punya store, online tetap bisa menjadi sarana pemasaran. Itu ngebantu sih karena ngebantu kita banget. Ngejualnya ke B2C, ke customer langsung. Jadi betul. mereka banyaknya di sana, ya kita promonya di sana. Iya, jadi tidak mau kekeh dengan walaupun udah punya toko dalam bentuk fisik, kalau misalnya ada change di online, ya dipakai saja gitu. Menurut ya Kak saya ya? itu wajib sih jadinya. Wajib banget. Nggak bisa kita abaikan apalagi di zaman sekarang. Iya. Oke, terima kasih untuk dari tim Indonesia Yes, boleh dibantu untuk record penanya-penanyanya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nimade Krisna Dewi. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan kualitas di setiap gerai? Sama nggak dengan pusat? Iya, itu adalah memang problem saat kita bisnisnya banyak cabang. Kita berusaha dari Baliku Jamur awal waktu dia dirintis kan sistemnya kemitraan, jadi tersebar. Kita berusaha dengan bahan baku yang terpusat. Jadi bahan bakunya semua wajib diambil di store pusat, di stokis pusat, dan selebihnya untuk yang mengoperasikan di sana kita wajib di training. Wajib di training awal itu saya pastikan 3 hari itu di trainingnya di pusat. Nah, cuman memang pada akhirnya namanya perjalanan usaha itu jadi kendala tersendiri lah saat trainingnya usai. Mungkin karyawannya berganti ya, karena 50% ditentukan bahan baku, 50% lagi ditentukan oleh mengolahnya di sana. Mungkin itu dia yang jadi agak kendala di saat saya punya banyak cabang. Yang akhirnya saya di tahun 2018 sudah lebih fokus ke mengerahkan semua daya upaya ke mengembangkan satu store di pusat. Dan mulai tahun itu kita nggak buka cabang lagi. Jadi Baliku Jamur sekarang sudah nggak ada istilahnya buka cabang gerobakan. Kecuali yang memang masih mau mengikuti standar kita, itu saya tetap kasih jalan dengan aturan yang lebih ketat saat ini. Jadi sementara ini hanya outlet yang di pusat itu saja. Nanti saja. akan dikembangkan yang 7 cabang oleh manajemen pusat semuanya agar lebih memastikan kualitas terbaik untuk pelanggan kita. Betul. Oke, untuk yang bertanya tadi Krisna Dewi sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya kiat-kiatnya Baliku Jamur seperti itu, maintenance-nya full dari pusat. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Dwi. Ini dari Igede Agus Widiantara. Perkenalkan Kak, nama saya Igede Agus Widiantara. Mau bertanya, di situasi pandemi seperti ini, di mana masalah dana pasti bisa dibilang kondisi dana darurat. Apa solusi agar kita bisa menjalankan bisnis walaupun situasi dana darurat? Wih, dana darurat nih Kak pertanyaannya. Iya. Silakan. Artinya pertanyaannya lebih ke dananya darurat tapi penanya ingin buka bisnis gitu ya, kalau nggak salah ya yang saya tangkap. Sepertinya. Ya, artinya Gede ingin buka bisnis tapi dana yang dipakai adalah dana darurat gitu ya. Jadi gini, Gede,
bisnis tidak melulu tentang modal uang. Itu harus kita mindsetnya benar dulu, karena saya juga memulai usaha tuh jangan dulu mikirin modal uangnya. Banyak sistem yang bisa memungkinkan kita berbisnis tanpa uang. Ada sistem reseller. Yang terpenting itu kita punya keinginan untuk belajar bisnisnya dulu. Setelah bisnisnya ada hasil, uang itulah yang diputer. Mungkin menurut saya itu akan lebih bijak di situasi saat ini, apalagi dana darurat emang harus ada. Kita nggak tahu nih sampai kapan kayak gini. Coba pikirkan bisnis yang nggak banyak uangnya. Itu banyak kalau kita mau mikir, ya. Oke, jadi yang penting ada kemauan dulu, Iya. kemudian ada niat untuk belajar, dan iya. masih ada banyak bidang-bidang bisnis yang seperti reseller atau Betul. dropship yang Iya. seperti itu ya Kak, yang mungkin tidak membutuhkan dana besar dulu sebagai modal besar dana Iya. di start awalnya begitu. Kecuali yang mungkin gede maksudkan adalah sudah ada modelnya itu, kita nggak tahu ya karena pertanyaannya sebatas itu. Iya. Kalau sudah ditentukan modelnya, nggak apa-apa. Kalau emang sudah tahu, kalau sudah berani, gas saja. Gas saja. Karena bisnis emang 50% perencanaan, 50% action. Wow, itu dia. Jadi bisnis itu aslinya memang 50% perencanaan, 50% action. Kalau semua hanya direncanakan, nggak ada action, Nggak that's jalan-jalan. nothing, ya. Betul. Oke, satu lagi Kak Dwi sebelum mengakhiri sesi dengan owner Baliku Jamur ini, pesan-pesan apa nih untuk para calon Bali Entrepreneur Academy? Silakan disampaikan semangatnya atau apapun, atau bagaimana harus bertahan di masa pandemi, silakan. Singkat aja. Singkat aja. Jadi kita semua di masa yang tidak ideal, tetap lakukan yang terbaik. Kalau kita sudah di jalur entrepreneurship, ya berharap profit besar saat ini mungkin kurang bijak, tapi jangan patah semangat. Bagi saya masa pandemi ini adalah masa kita memetik buahnya. Apa yang sudah kita lakukan sebelum pandemi itu yang menentukan posisi kita di saat pandemi. Jadi jangan ngelihat pandemi atau nggak pandemi, lakuin yang terbaik. Ya, sekian. Oke, terima kasih banyak Kak Dwi sebagai owner Sama-sama, dari Baliku Siska. Jamur, lancar-lancar terus. Astungkara. Semoga set goal 2020 yang nanti akan berakhir 2023 targetnya bisa terpenuhi, dan semoga Ya, pandemi ini mohon juga. doa restunya. Iya, pasti saya restui. Jangan lupa Siapa saya yang merestui belanja. ya? Mungkin minta doa restu juga untuk teman-teman ya yang sudah bergabung hari ini. Dan itu dia sharing pertama dengan owner dari Baliku Jamur, dan kita masih punya satu sharing lagi. Berikutnya adalah seorang wanita, cantik pasti, pintar pasti. Beliau juga merupakan tamatan dari program keperawatan di Universitas Udayana. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang berpikir kok semuanya melenceng-melenceng ya, jadi bukan bidangnya kemudian menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, karena memang tidak memungkiri bahwa ada beberapa dan bahkan mungkin banyak teman-teman yang sekarang berkecimpung dalam dunia wirausaha, walaupun backgroundnya bukan seorang wirausaha atau memang terlahir dalam dunia keluarga bisnis gitu ya. Jadi beliau ini bernama Made Diah Ganaki Pusparini, kelahiran Klungkung, dan sekarang merupakan owner dari CV DJ Garment dan juga owner dari Rani Collection. Nah, pasti tertarik banget kan? Oke, kameranya di switch sedikit. Lebih mengedepankan pembentukan sikap mental wirausaha. Oke, ngobrol-ngobrol sebentar aja deh dulu sama Kak Dia ya. Halo Kak Dia. Halo Siska. Aduh, suaranya ini bisa gantiin MC bentar ya. Nah, Kak Dia, sebelum sharing mau tanya dulu deh, ini kan berarti dua bisnisnya ya? Iya, betul. Tapi yang sekarang lagi runningnya bagus banget, yang tadi dibilang omsetnya selama masa pandemi malah meningkat 200%. Wah, itu bisnis apa itu yang selama pandemi malah meningkat 200% itu? Itu bisnis yang mana Kak dari dua ini? Oke, itu salah satu bisnisnya adalah bisnis yang DJ Garment. DJ Garment. Iya, jadi betul sekali. wow, itu
Nanti silakan dibedah ke teman-teman peserta ya. Seperti apa sih sebenarnya entah itu variasi produk, entah itu penggantian manajemen atau bagaimana yang untuk bisa bertahan dan justru meningkatkan omset di masa pandemi ini. Iya, Ya. siap. Sebelumnya ada video atau PPT dari Dia Ganaki? Oke, masih loading sedikit, nggak apa-apa. Kita sharing dulu, mungkin Kak Dia bisa sampaikan dulu bagaimana sih kiat-kiatnya, kenapa bisa terjun menjadi seorang entrepreneur akhirnya. Padahal awalnya adalah sekolah perawat. Jadi si cantik ini adalah sudah sempat bekerja sebagai perawat juga ya? Iya, betul. Iya. Oh. jangan ini Kak, jangan terlalu bersemangat. Dia Ganaki ini semangat sekali loh, si cantik yang dari Kelungkung yang aduh sekarang mah kita panggilnya Bos Q gitu. Bos Q, silakan Kak Dia, gimana sih kenapa bisa awalnya menjadi seorang entrepreneur? Sharing dulu. Oke, dulu saya merupakan mahasiswa perawat di Universitas Udayana ya Siska ya. Jadi kenapa saya akhirnya terjun ke dunia wirausaha? Sebenarnya itu modalnya iseng-iseng. Awalnya banget iseng banget saya untuk coba-coba. Awalnya saya juga nggak ada bakat untuk desain, saya juga nggak ada. Jadi semua ini saya pelajari secara otodidak Siska. Wow, berarti kalau misalnya ingin membuat suatu usaha, oke waktu itu Rani Collection dan juga sekarang DJ Iya, Garment, itu tidak harus bisa mendesain. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Jadi kita tidak harus bisa desain untuk bisa membuka usaha fashion seperti itu Siska. Oke, oh berarti tidak selalu harus misalnya mau menjadi seorang bisnis kue, berarti bukan harus selalu bisa bikin kue gitu ya, tapi Iya, tapi kita harus memahami harus bagaimana memahami tahapan-tahapannya itu seperti itu. Oke, untuk presentasinya sudah siap ya dari Kak Dia Ganaki. Jadi untuk lebih detailnya kalau kata Kak Dia tidak harus menjadi bidang itu dulu, tapi kamu harus memahami bidang itu. Ini dia detailnya dari Dia Ganaki, owner DJ Garment. Oke, selamat siang teman-teman yang ada di rumah dan juga selamat siang Siska. Terima kasih waktunya. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Dia Ganaki. Saya biasa disapa Dia. Saya merupakan owner dan juga founder dari Rani Collection dan juga CV DJ Garment Bali. Jadi di sini kalau boleh cerita ya, saya ingin sharing mengenai bagaimana sih awal mula saya merintis bisnis saya seperti itu. Oke, ini diawali itu waktu itu pada tahun 2014. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Itu saya mengawali bisnis yang pertama adalah di Rani Collection. Awal mulainya itu saya iseng. Kemudian saya juga mau info ke teman-teman kalau misalnya tadi Kak Dwi juga selalu berulang kali mengungkapkan bahwa sebenarnya ketika kita memulai bisnis, modal uang itu sebenarnya bukan yang utama, tetapi yang utama adalah modal tekad dan juga niat seperti itu. Karena saya pribadi juga sudah membuktikan, saya hanya dengan bermodalkan 400.000 pada waktu itu, saya cuma punya baju 4 pieces waktu itu. Jadi saya nekat untuk mencoba berjualan tenun endek waktu itu. Kenapa saya iseng ataupun tertarik dengan tenun endek? Karena alasan yang pertama, saya merupakan orang Kelungkung, jadi saya ingin memperkenalkan lebih dalam lagi tentang tenun endek Kelungkung. Kemudian yang kedua adalah waktu itu pada tahun 2014 memang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya dan juga lagi memberikan perhatian kepada para penenun endek seperti itu. Jadi saya membaca peluang itu untuk menjadikan uang. Nah ini juga, jadi kalau kita jadi pebisnis, kita harus pintar-pintar membaca peluang seperti itu. Dan awal saya memulai juga saya nggak ujuk-ujuk punya toko seperti itu. Jadi awalnya itu saya memulai dengan jualan online, waktu itu masih aktif di Facebook. Kemudian saya juga jualan offline, itu saya hanya bisa berjualan waktu itu setiap hari Minggu di Carefree Day. Ini bisa teman-teman lihat ya di layarnya masing-masing, itu saya tampak saya waktu jualan di Carefree Day. Waktu itu saya masih belum bisa beli mobil. Saya masih pakai motor, masih bawa koper ke sana kemari, bahkan mannequin ya, saya nggak bisa beli waktu itu. Saya masih pinjem waktu itu mannequin. Kemudian dengan modal 400.000 yang awalnya cuma ada 4 pieces, akhirnya menjadi belasan, ratusan, kemudian produksi ribuan pieces seperti itu. Nah, dengan saya semakin menikmati bisnis ini, saya semakin senang. Kemudian yang membuat saya bahagia adalah ketika saya melihat saldo rekening saya.
Jujur saya dulu sebagai mahasiswa, rekening saya tuh nggak pernah lebih dari 2 juta. Pokoknya rekening saya tuh cukup untuk sebagai mahasiswa pas-pasan waktu itu. Kemudian tiba-tiba ketika saya menjalani bisnis ini, tiba-tiba rekening saya gemuk, isinya 38 juta. Waktu itu cukup kaget dan juga bahagia juga ya ketika anak umur 20 tahun punya rekening 38 juta hasilnya sendiri kayak gitu. Jadi saya semakin semangat untuk mencoba dan juga belajar bisnis ini. Nah lanjut, kemudian saya bisnis selanjutnya itu di tahun 2016, saya mulai berpikir, kenapa nggak saya buat bisnis langsung ke produksinya. Jadi dari hulu ke hilir saya buat semua bisnisnya seperti itu. Jadi tercetuslah ide untuk membuat bisnis yaitu DJ Garment Bali. Waktu itu DJ Garment Bali juga nggak ujuk-ujuk kita punya mesin seperti itu Siska. Jadi waktu itu saya mau pinjam uang 100 juta aja, susah sekali sama bank. Iya, saya juga nggak tahu, mungkin bank kurang percaya ya, karena waktu itu usia saya mungkin masih di 21 atau 22 tahun waktu itu. Jadi susah sekali saya untuk pinjam modal uang waktu itu. Nah akhirnya saya bertekad setiap bulan saya harus bisa membeli mesin. Jadi saya cicil setiap bulan. Misalnya bulan pertama saya beli mesin jahit dulu, kemudian saya beli mesin obras, kemudian ke mesin sablon, mesin bordir, seperti itu. Jadi semuanya itu step by step saya lalui. Dan semua tentang pembelajaran bisnis ini saya selalu otodidak dan juga belajar dari pengalaman dari teman-teman itu sendiri, seperti itu Siska. Dan boleh next ya. Ya, untuk Rani Collection itu sendiri lokasi produksinya ada di Jalan Trijata 1 nomor 8. Kemudian untuk DJ Garment itu lokasi produksinya ada di Jalan Meduri di WR Supratman seperti itu. Oke. Nah, untuk DJ Garment sendiri itu berbeda pangsa pasarnya dengan Rani Collection. Jadi kalau DJ Garment sendiri itu lebih ke pangsa pasar yang lebih besar, marketnya juga lebih besar dan produknya juga lebih beragam seperti itu. Dan kalau kita ngomong nih Siska tentang pandemi, apakah semua pengusaha akan berdampak pada saat pandemi? Benar, semua pengusaha yang sangat terkena dampak ya Siska waktu pandemi itu sendiri, karena saya awal-awal pandemi itu tepatnya di bulan Februari saya mengalami penurunan yang cukup drastis waktu itu, karena awalnya target DJ Garment sendiri itu adalah hotel. Jadi hotel-hotel, restoran membuat seragam, kemudian karena mungkin mereka juga mengalami kekurangan pemasukan ya Siska, jadi mereka tidak bisa membayar pesanan-pesanannya kepada saya atau membayar kepada supplier seperti itu. Tapi akhirnya sekali lagi saya bilang bahwa kita sebagai pengusaha harus pintar memanfaatkan peluang untuk dijadikan uang. Jadi waktu pandemi saya melihat peluang waktu itu adalah di kebutuhan medis. Seperti masker, APD, gown, baju jaga, hazmat, coverall, seperti itu ya Siska. Jadi saya memanfaatkan peluang-peluang itu. Dan akhirnya pada saat itu juga kita bisa cukup survive ya Siska waktu itu. Bahkan hingga akhirnya kita menghasilkan omset yang lebih besar lagi bahkan pada saat pandemi seperti. Baik, demikian yang dapat saya oke. Iya, boleh dibantu untuk memutarkan videonya. Jadi ini sekilas singkat tentang video saya ketika saya berusaha untuk survive pada saat pandemi. Nah, bisa dilihat di layar ya, saya sudah mulai memproduksi masker, APD itu sejak di bulan Februari waktu itu. Dan ini juga saya mengirimnya itu sampai ke tidak hanya di Bali, tapi juga ke luar Bali untuk pangsa pasarnya. Jadi waktu itu saya pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli saya aktif sekali untuk membuat masker. Bahkan dalam sehari saya bisa memproduksi 1.000 sampai dengan 5.000 masker. Iya, jadi 11.000 masker pun saya bisa produksi dalam waktu 4 hari waktu itu. Nah, selain saya memanfaatkan karyawan saya pada waktu itu, saya juga banyak menggali ataupun mencari tenaga kerja baru yang saya pergunakan untuk menjahit masker, karena nggak mungkin saya cuma menggunakan karyawan saya waktu itu yang berjumlah masih 22 orang. Jadi saya mencari
para penjahit-penjahit luar yang bisa membantu, sekaligus saya juga membantu mereka ya untuk memberikan pekerjaan tambahan. Waktu itu saya dapat meng-hire sejumlah 84 tukang jahit khusus masker waktu itu. Iya, betul sekali. Baik, demikian yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu dia tadi pemaparan dari Diah Ganaki, owner dari DJ Garment dan juga Rani Collection. Wow, keren banget. Jadi seperti itu ya ternyata yang terjadi selama masa pandeminya dia. Kalau dia bilang, apakah pengusaha berdampak dalam masa pandemi ini? Iya, tentu, jelas. Tapi bagaimana cara kita bisa menyikapi kondisi yang sudah terlanjur terjadi ini, begitu yang lebih penting ya dia ya. Iya, Jadi betul sekali. bukan hanya sekedar aduh ini pandemi ini gimana lagi, kita harus ngapain lagi. Terus kalau untuk teman-teman yang mungkin belum berkecimpung dalam dunia wirausaha, aduh ini pandemi kita harus gimana, gaji belum dibayar sama company juga, Iya, terus betul. jam kerja juga dipotong, otomatis juga akan mempengaruhi salary juga begitu. Kalau misalnya berfokus cuman dengan keruwetan itu, pastinya bakal makin Iya, pasti stres kita juga tidak ya, akan gitu. menemukan solusi juga. Betul, seperti tidak itu. akan ketemu solusinya. Tidak akan ketemu solusinya kalau seperti itu. Nah, untuk penanya, wah sepertinya ini cepat banget nih pertanyaan untuk Diah Ganaki ya. Ada satu penanya, kita pilih Loh Pututri Karismawati. Betul ya? Halo Kak Diah, saya Tri Karisma ingin bertanya bagaimana cara kakak bertahan di tengah persaingan-persaingan bisnis yang di luar sana. Apalagi yang mempunyai produk serupa. Apakah melakukan inovasi saja sudah cukup atau perlu melakukan cara-cara lainnya? Ada nggak cara-cara lainnya selain variasi gitu? Silakan. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai saingan bisnis, itu sangat banyak ya Siska ya kalau kita berbicara mengenai saingan bisnis. Karena konveksi di Bali ini banyak sekali, cuman pasti kita punya keunggulan. Di mana keunggulannya itu adalah yang pertama di quality control, kemudian yang kedua adalah di kualitas, kemudian di ketepatan waktu, dan juga kecepatan produksi. Itu keunggulan kita selama ini, yaitu ada di kecepatan produksi. Wow, jadi dengan jumlah karyawan itu targetnya kita harus kerja lebih cepat Iya, gitu betul ya. sekali. Karena kalau misalnya pesanan biasanya ada ekspres gitu nggak? Jadi Iya, pesan banyak sekarang sekali. lagi seminggu harus jadi gitu. Iya, banyak sekali Banyak orang-orang banget yang yang kayak pesan gitu ya. ekspres. Oke, jadi itu perbedaannya. Ada tambahan lagi mungkin? Itu saja cukup ya untuk Putu Tri Karismawati. Dan kemudian pertanyaan dari Giri Putri. Halo Kak, kenalin aku Giri Putri. Aku juga mempunyai impian menjadi businesswoman. Wow, kayak kakak, tepatnya ingin membuka konveksi kostum. Mirip ya? Sebenarnya aku udah belajar bisnis dari kecil. Aku belajar dari mama dan bapak. Aku juga sudah punya online shop yang yang menjual pakaian kostum, tas, dan aksesoris. Namun kadang-kadang macet Kak, karena pembeli hanya musiman. Jujur sedikit bingung, minta sarannya ya Kak. Karena modal sudah habis dan barang juga diem di rumah karena pembeli pembeli musiman. Oh, maksudnya gitu kali ya. Pembeli musiman itu. Ya, tapi benar sih kalau misalnya dalam masa pandemi ini kalau kita pantau dalam dunia konveksi itu dan penjualan butik ya, itu agak rendah mungkin daya belinya ketimbang dengan kuliner. Begitu sih dari beberapa hasil survei ya. Kalau dari Kak Diah gimana nih? Gimana sih kiat-kiatnya kalau misalnya barangnya udah terlanjur diam juga gitu? Oke, sebenarnya kiatnya itu yang pertama adalah promosi. Jika kita ingin barang kita semakin dikenal, kemudian kita mendapatkan omset yang juga tinggi, kita harus aktif di promosi baik online maupun offline. Mungkin sekarang diubah strateginya, mungkin yang dulunya promosinya via online, kita sekarang manfaatkan marketplace seperti Shopee, seperti itu. Kemudian kita juga rutin menggunakan foto katalog, karena saya sendiri juga Rani itu bisnis fashion ya, jadi dia harus foto katalog, karena sekarang orang-orang itu lebih suka membeli gambar ya Siskaya seperti itu. Jadi kita harus membuat produk itu menjadi menarik. Selain itu kita juga harus melihat siapa sih target market kita, apakah anak-anak, dewasa, ibu-ibu, kemudian pekerja kantoran kah, ataupun pekerja wira swasta seperti itu. Kita harus melihat siapa target market kita seperti itu Siska.
Oke, jadi penting banget untuk tahu target marketnya sebenarnya siapa gitu supaya nggak salah set goalnya. Iya, ya. betul sekali Siska. Apalagi di masa seperti ini agar tidak buang-buang modal, benar Iya, ya. betul Kalau salah sekali. set goal, modalnya terlanjur untuk itu, jadinya terpaksa harus diam. Iya, barangnya. betul. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan lagi dari Eva Reskia Fatmawati. Bagaimana cara Kak Diah mengontrol 2 bisnis sekaligus? Nah, iya betul ini. Semua wanita bisnis woman juga kepo banget ya. Gimana sih sebenarnya cara untuk mengontrol 2 bisnis sekaligus dan ternyata keduanya running dengan oke, bahkan seperti masa pandemi ini tetap bisa melesat 200%. Silakan. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara dengan bagaimana cara kita menghandle sebuah bisnis, itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi ya, saya ini punya sifat malas yang cukup tinggi ya Siska ya. Sikap malas, sifat penunda pekerjaan itu saya punya cukup tinggi. Jadi di mana saat itu saya mensiasati untuk diri saya sendiri, yaitu dengan gabung di komunitas-komunitas pengusaha. Jadi di situ saya belajar untuk lebih memotivasi diri saya sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk menghandle 2 bisnis, jadi di sini saya bisa menghandle itu karena kedua-duanya itu bisnis itu hampir mirip. Sama-sama self manufacture, sama-sama bergerak di bidang jarit menjarit seperti itu. Jadi controllingnya itu masih mirip. Bedanya itu hanya di Rani menggunakan tenun endek. Kemudian kalau di DJ itu lebih ke produk busana yang beragam seperti itu. Jadi untuk menghandle itu kita bisa mengatur waktu dengan baik seperti itu. Kemudian dibantu juga dengan staff-staff ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus bekerja dengan tim. Dan saya sudah membentuk tim ya, jadi staff-staff yang cukup-cukup handal untuk dapat membantu setiap pekerjaan saya, seperti itu Siska. Wow, jadi banyak sekali sebenarnya kiat-kiat yang Kak Diah ini punya ya. Jadi buat yang masih kepo dengan dia, mungkin nanti setelah ini masih bisa ada pertanyaan lagi ya. Tapi ada satu lagi nih dari panitia ya, boleh satu pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Indra Denpasar. Nah, ini mungkin lebih mengacu ke, mungkin penanya benar nggak, Indra ini belum berkecimpung dalam dunia wirausaha mungkin ya. Mudah-mudahan nggak salah ya, karena pertanyaannya seperti baru ingin berkecimpung dalam dunia wirausaha. Kak Diah, sebelum mereka lanjut ke Bali Academy, Bali Entrepreneur Academy, silakan dijawab dulu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengetahui bahwa seseorang itu berbakat untuk menjadi entrepreneur? Apakah kita bisa mendeteksi orang ini berbakat nih jadi entrepreneur atau gimana? Coba. Sebenarnya kita tidak bisa melihat orang itu apakah dari lahir ini bibit-bibit entrepreneur, bibit-bibit pengusaha, ini bibit guru, ini bibit pilot, seperti itu. Kita nggak bisa melihat seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat apakah dia itu berbakat di bidang entrepreneur atau enggak, kita bisa melihat dari karakter orang itu sendiri. Biasanya entrepreneur itu adalah orang yang suka berinovasi, kreatif, kemudian dia itu orangnya itu suka mengambil resiko seperti itu. Jadi orangnya nggak tanggung-tanggung, dia itu berani sekali mengambil resiko. Kemudian orangnya itu adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik dan orang yang suka bersosialisasi. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau kita ngomong tentang bakat, sebenarnya tidak ada orang yang berbakat untuk menjadi entrepreneur atau orang yang diciptakan begitu saja untuk menjadi entrepreneur. Semua itu dipelajari, karena saya sendiri juga dulu mahasiswa perawat ya, saya belajar entrepreneur itu secara otodidak. Jadi tidak ada bakat sama sekali, bahkan keluarga saya pun itu tidak ada yang jadi pengusaha. Orang tua saya seorang pegawai ya, tidak ada di bidang pengusaha seperti itu. Jadi saya belajar sendiri, saya aktif juga ikut komunitas pengusaha untuk semakin menambah relasi. Kemudian saya juga aktif membaca buku, kemudian menonton YouTube, seperti itu. Jadi kalau baca bukunya bukan sekedar novel romance. Iya, betul sekali. Kemudian nonton YouTube-nya juga bukan channel-channel kesultanan gitu ya. Dan juga aktif bergabung di beberapa komunitas. Iya, betul. Nah, itu sepertinya sering saya dengar dari beberapa para wirausaha. Jadi bergabung di komunitas itu tidaklah hanya sekedar organisasi gitu ya. Iya, betul Tapi sekali. komunitas itu juga bisa menyokong
semangat kita, bisa menyokong kita berpikir lebih kreatif, kemudian memunculkan inovasi-inovasi terbaru dalam betul sekali. mempertahankan bisnis, karena membuat bisnis itu bukan hanya memulai, betul ya? Iya, betul sekali, tapi Siska. mempertahankan juga. Iya. Betul. Wah, terima kasih Kak Diah yang sudah sangat banyak sekali ya sharingnya, ternyata singkat tidak terasa. Cantik, sudah habis waktu kita. Oke, terima kasih Siska dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Diah Ganaki sebagai owner dari Rani Collection dan juga DJ Garment. Nah, setelah ini kita akan ada sharing pemaparan panduan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sutrisna Dewi tentang Bali Entrepreneur Academy. Nah, kalau misalnya seperti yang sudah kita dengarkan di awal dari sambutan Bapak Ketua DPD, jadi ini merupakan suatu program yang sangat baik ketika melihat situasi ekonomi dan juga pandemi yang berkepanjangan seperti ini. Ada banyak entah itu dari PMI yang dipulangkan, kemudian juga beberapa orang yang dirumahkan karena tidak bisa lagi company itu menyokong seluruhnya dari keseluruhan staff. Dan ini merupakan suatu kontribusi DPD Golkar Bali untuk membantu berlangsungnya kehidupan masyarakat dan juga memberikan kontribusi positif. Dan di sini sudah hadir, tapi sebelumnya kita akan melihat video dari Ibu Sutrisna Dewi. Bali Entrepreneur Academy, program akselerasi pengembangan budaya kewirausahaan bagi masyarakat Bali. Bantuan fisik berupa uang tunai sangat penting tetapi belum tentu menjadi solusi terbaik. Program ini lebih mengedepankan pembentukan sikap mental wirausaha yang kreatif, inovatif, dan tangguh. Oke, itu dia video tracer sebelum memulai acara ini, dan telah hadir di sebelah Siska ada Ibu Sayu Ketut Sutrisna Dewi. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Wah, cantik Siska. sekali ya. Warna kita ternyata mirip ya, hitam-hitam. Tapi Ibu lebih cerah karena Ibu ini adalah sosok wanita penggerak wirausaha muda yang ini bukan hanya di yang Bali. Sudah tidak muda lagi. Yang sudah tetap muda, kalau di mata Siska Ibu tetap muda, sangat muda. Ibu Sayu ini mungkin masih ada yang belum kenal. Siska sampaikan bahwa beliau merupakan founder dari Indonesia Yes, yaitu merupakan satu komunitas wirausaha ya Ibu, untuk memberikan sekolah entrepreneur yang akan memberikan bimbingan dan juga binaan bagi para wirausaha. Kemudian beliau juga ketua Yayasan Gatra Wirausaha, dan untuk prestasinya tidak bisa diragukan lagi. Beliau merupakan pengelola program wirausaha terbaik nasional tahun 2010 yang diberikan oleh Mendiknas. Kemudian dalam dunia wirausaha beliau juga sebagai penggerak wirausaha terbaik nasional 2013 yang diberikan oleh Menpora. Dan yang bagus lagi, yang keren juga, beliau merupakan pengelola inkubator bisnis terbaik tahun 2015 berdasarkan Kemenkop dan juga UMKM. Wow, banyak sekali ya Ibu prestasinya juga, dan sekarang juga masih aktif sebagai dosen di Universitas Udayana. Iya, betul. Wow, banyak sekali ya. Dan untuk yang sudah bergabung, peserta yang sudah bergabung hari ini, tentunya ada banyak sekali yang ingin diketahui tentang Bali Entrepreneur Academy, yang tentunya akan menjadi suatu ajang
keren sekali ini di Bali. Terutama di masa pandemi ini saya rasa sangat jarang adanya ajang entrepreneur seperti ini. Betul ya Ibu ya? Untuk itu tanpa basa-basi lebih lama, Bu Sayu silahkan disampaikan, diulas semuanya agar teman-teman peserta bisa paham apa sih program Bali Entrepreneur Academy ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Siska. Tepuk tangan ya untuk Siska. Keren ya. Ini ngomong-ngomong Siska ini juga entrepreneur loh, ya. Siska ini jagonya bikin pastry, bikin kue ya, kuenya enak-enak banget ya. Terima kasih. Moons Pastry ya. Moons Pastry, saya terima udah kasih. langganan nih sama Siska. Wow. Ya. Jadi terima kasih ya Siska ya. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini sampai siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan juga salam sehat untuk semuanya. Semoga kita bisa melewati hari-hari pandemi ini dengan tetap produktif dan juga berprestasi ya. Kalau kita mengeluh saja mungkin tidak akan menyelesaikan masalah ya. Karena mau mengeluh ke siapa? Mau mengeluh ke teman-teman kita juga masalahnya sama, mau mengeluh kepada pimpinan juga masalahnya sama ya. Nah, dari tadi kita sudah ngobrol ya, ada sharing dari owner Baliku Jamur. Dan kita juga sudah bisa tahu bahwa arsitek jualan jamur crispy emangnya masalah ya, nggak apa-apa gitu ya. Arsiteknya tetap jalan, bisnisnya juga tetap jalan, ternyata bisa. Kemudian tadi yang kedua Diaganaki, latar belakangnya perawat loh ya, tapi kemudian bisnis di bidang fashion tidak masalah ya. Tidak heran kalau sering ya saya mendapat pesan dari teman-teman wirausaha muda, usahanya IT tapi nawarin lumpia, nggak masalah gitu ya. Apapun asalkan itu sudah bisa meng-create uang dan juga bisa untuk mempertahankan cash flow kita, itu yang harus kita jaga ya. Terlebih lagi di masa pandemi. Ini kita harus memanfaatkan the power of kepepet. Kita manfaatkan the power of pongah ya. Nggak ada lagi gengsi, nggak ada lagi malu. Apapun latar belakang pendidikan kita, begitu kita lihat peluang, ambil saja. Kalau kita nggak ambil berarti akan diambil oleh orang lain, ya. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah program, ya tadi di awal Bapak Ketua DPD Golkar Bali sudah menyampaikan, ini ada program yang disebut dengan Bali Entrepreneur Academy. Ini digagas oleh DPD Golkar Bali untuk seluruh masyarakat Bali. Jadi tidak memandang latar belakang pendidikan, tidak memandang status, tidak memandang asalnya dari mana, ya tidak memandang apakah memang itu kader partai atau tidak masalah. Ini adalah seluruh persembahan dari Golkar untuk seluruh masyarakat Bali, ya. Jadi enggak ada batasan-batasan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai program ini. Bali Entrepreneur Academy. Jadi begitu ada akademinya, kita harus sudah berpikir ya, bahwa ini adalah sebuah akademi loh. Artinya ini adalah sebuah, kalau ini melalui proses kompetisi seleksinya, kompetisi untuk mendapatkan entrepreneurial scholarship gitu ya, beasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kami sendiri di Indonesia Yes memiliki program-program seperti ini. Misalnya ada program 4 bulan, ya Quick Entrepreneur, ada program 6 bulan, ada program 1 tahun. Nah, inilah yang kita kemas khusus untuk situasi pandemi, sehingga nanti teman-teman yang bergabung di program ini akan mendapatkan berbagai benefit, ya. Kalau ikut kursusnya mungkin biayanya cukup mahal, ya. Jadi sekarang dengan adanya program dari Golkar, teman-teman nggak usah membayar untuk belajar, ya. Nanti akan disiapkan coach, disiapkan mentor gitu ya. Nah, saya akan mulai dari penjelasan mengenai latar belakang. Yang jelas ini ada kaitannya dengan COVID ya. Jadi dengan adanya COVID ini situasi bisnis menjadi agak kacau, situasi ketenaga kerjaan juga kacau, sehingga banyak orang di PHK. Jadi kalau kita mengatakan siapa sih yang terdampak pandemi, semuanya terdampak ya. Tidak ada satupun yang tidak terdampak. Apakah hanya kita saja di Bali, di Indonesia yang mengalami? Tidak ya. Jadi semuanya mengalami, seluruh dunia mengalami.
Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memikirkan diri kita sendiri untuk mengatasi masalah-masalah kita sendiri, ya, secara mandiri. Karena kalau ngeluh seperti tadi juga nggak akan menyelesaikan masalah, ya. Jadi saya kembali lagi kepada program Bali Entrepreneur Academy ini adalah sebuah program akselerasi, ya, percepatan. Jadi akselerasi itu artinya percepatan, ya, percepatan pengembangan budaya kewirausahaan di Bali, ya. Kalau dulu ditanya, ya, selesai kuliah sekolah tujuannya untuk apa? Pasti untuk cari kerja, ya, atau sebagai orientasinya job seeker. Nah, ini yang sekarang harus diubah. Bukan sekarang sih, sebenarnya sudah sekitar 10 tahun yang lalu gerakannya ini, ya, bahwa sekolah kuliah bukan hanya sebagai job seeker tetapi juga sebagai job creator. Kenapa? Karena pengangguran di Indonesia tinggi saat itu. Terlebih lagi sekarang pada masa pandemi, ya. PHK di mana-mana, dirumahkan, ya, kemudian bekerja dari rumah dan lain sebagainya, daya beli turun dan lain sebagainya, banyak orang bingung mau ngapain gitu. Ada yang punya uang tapi tidak tahu mau ngapain. Yang tidak punya uang lebih bingung lagi gitu, ya, mau ngapain gitu, ya. Nah, di sini kami bekerja sama, jadi Golkar bekerja sama dengan Indonesia Yes menyelenggarakan program Bali Entrepreneur Academy. Tujuannya adalah untuk mendampingi teman-teman yang sudah berbisnis tapi masih pemula, kemudian teman-teman yang sudah punya ide, baru punya ide tapi belum dieksekusi idenya untuk menjadi sebuah bisnis. Jadi lumayan banyak, ya, manfaatnya karena targetnya sangat peserta mungkin cukup banyak, masyarakat cukup banyak dan tidak semuanya bisa dibina. Terpaksa program ini pesertanya diseleksi melalui sebuah kompetisi, ya, kompetisi. Nanti teman-teman yang berminat di sini tadi dari kolom chat saya bisa lihat lumayan, ya, reaksinya sangat positif. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sangat antusias. Semoga nanti teman-teman semua bisa bertemu kembali dengan kami di tahap berikutnya. Jadi tahap sekarang ini adalah tahap sosialisasi, ya. Setelah kami sosialisasikan program, akan dilanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi. Jadi teman-teman menyerahkan proposal, business plan, kemudian nanti kami seleksi. Yang lolos seleksi akan dilatih. Kemudian setelah dilatih, nanti perbaiki lagi business plan-nya. Selanjutnya adalah diseleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini dilakukan secara live presentasi, ya. Jadi bukan berdasarkan desk evaluation, tetapi nanti akan berwawancara dengan para juri. Nah, bagi yang lolos, ya, ini akan didampingi bisnisnya selama 2 bulan, ya, sampai akhir Desember itu akan didampingi, kemudian dibukakan untuk akses pasar dan akses permodalan, gitu, ya. Nah, lebih lanjut saya akan sampaikan mengenai syarat, ya. Mungkin ini yang penting, ya. Apa sih syaratnya untuk mengikuti Bali Entrepreneur Academy? Nanti kepada para peserta juga bisa di-download, ya, panduannya sudah, ya. Ya, silahkan nanti di-download, kami sudah sampaikan linknya pada kolom chat, ya. Syarat peserta. Yang pertama, yang bisa mengikuti program ini adalah masyarakat yang berdomisili di Bali, ya. Jadi yang domisili di Bali luar biasa, ya. Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini. Kemudian untuk usia minimal 20 tahun, maksimal 40 tahun, ya. Jadi 20 sampai 40 tahun. Yang lebih dari 40 tahun, mohon maaf tidak bisa mengikuti. Nanti akan ada pasti program lain yang bisa diikuti oleh teman-teman yang usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian syarat berikutnya, sudah memiliki ide usaha. Paling enggak udah, saya pingin apa, kayak tadi ada yang pingin di garment juga, di fashion, mungkin pingin di kuliner, sudah punya ide tetapi belum matang. Bisa ikut dan nanti akan dimatangkan melalui program ini. Jadi ide usaha sudah ada, belum dieksekusi atau usahanya sudah jalan. Ya, tapi
usahanya sudah jalan, tentu saja yang masih memerlukan pendampingan ya, bukan usaha yang sudah sukses. Baliku Jamur nggak boleh ikut ya. Dia Ganaki nggak boleh ikut ya. Nanti sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi ini benar-benar untuk para wirausaha atau pebisnis pemula ya, untuk belajar. Kemudian syarat yang paling penting ini adalah bersedia mengikuti program dari awal sampai akhir ya. Yang nggak bersedia ngikutin, saya mau yang terakhir aja, nggak bisa. Harus ikutin step by stepnya dari awal, karena ini adalah sebuah proses akademik sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita mencetak seorang wirausaha. Kalau dulu dikatakan kan wirausaha itu lahir karena kodrat ya, lahir karena memang diciptakan. Wirausaha lahir karena lingkungan. Tetapi dari hasil research terakhir mengatakan bahwa wirausaha bisa lahir dari proses akademik. Jadi bisa by design, bisa dirancang ya. Apapun, nggak lagi kita bicara tentang bakat ya, nggak lagi kita bicara tentang garis keturunan, tapi bisa dipelajari ya. Kita akan sama-sama buktikan nanti bahwa kita bisa menjadi seorang wirausaha by design gitu ya. Ya, itu. Jadi untuk syarat sudah ya teman-teman. Nanti bagi yang kurang jelas silahkan nanti dibaca lagi di panduan. Kemudian untuk tahapan program, tadi sudah saya sampaikan juga, hari ini adalah sosialisasi program ya. Jadi hari ini disampaikan kepada teman-teman mengenai gimana sih program itu secara detail seperti itu. Tolong di materinya ya. Sudah lari nih materinya duluan. Di tahapan. Ya, jadi 9 November kita hari ini ya. Kemudian tanggal 16 November, jadi kami menunggu proposal dari teman-teman semuanya ya. Silahkan sampaikan saja. Memang sih kita ada sistematikanya, nanti bisa teman-teman ikuti sistematika seperti apa. Tapi sekali lagi, yang kami nilai bukan sistematikanya ya. Jangan khawatir. Yang kami nilai adalah ide usahanya. Kalau ide usahanya bagus, tetapi tidak mampu menuangkan dalam proposal yang bagus, tidak masalah, jangan khawatir ya. Tidak bisa menulis, tidak bisa ngetik misalnya ditulis tangan juga oke kok gitu ya. Karena yang kami lihat adalah idenya. Apakah idenya ini memang brilian gitu ya, terus kemudian marketable, profitable itu. Ya, nanti tim penilai pasti bisa merasakan ini idenya ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Buat sedikit-sedikit saja, yang penting kelihatan ini idenya luar biasa gitu. Nah itu 16 November kami tunggu melalui email ya. Sudah disampaikan juga dalam panduan. Email itu info.indonesiayes@gmail.com ya. Nanti juga akan kami share kembali. Teman-teman bisa download lagi, bisa cek lagi dari akun media sosial Indonesia Yes. Dari Facebook bisa, kemudian dari Instagram juga bisa, dari YouTube juga nanti akan kita share ya. Kemudian tanggal 16 November setelah teman-teman menyerahkan proposal, submit proposal, akan dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama. Jadi akan diperas lagi ya. Saya berharap nih pesertanya akan banyak. Karena kalau banyak, mungkin nanti Partai Golkar juga akan mempertimbangkan ke depannya program ini lebih gede lagi gitu ya, supaya bisa diikuti oleh semakin banyak orang. Jadi 17-18 itu adalah seleksi pertama. Kemudian tanggal 20-21 ya, artinya 19 akan diumumkan siapa pemenangnya. Kemudian tanggal 20-21 si pemenang yang lolos di tahap pertama ini mengikuti diklat. Jadi kita berikan diklat selama 2 hari untuk menyempurnakan bisnis plan-nya, sehingga bisnis plan-nya menjadi lebih siap untuk dieksekusi, kayak gitu ya. 17-18. Kemudian tanggal 20-21 November itu adalah diklat. 26 November ya, teman-teman mengumpulkan kembali ide bisnis yang sudah disempurnakan untuk diseleksi tanggal 28 November. Ya, seleksi presentasi ya. Nanti akan ada juri, jadi bisa silahkan nanti kalian berdebat dengan juri, bukan berdebat apa ya, untuk mematangkan, untuk meyakinkan lagi, untuk memvalidasi lagi ide dari teman-teman. Nah kemudian yang lolos ini akan diberikan pendampingan.
Nanti teman-teman semuanya yang lolos ini di tahap kedua akan diberikan diberikan pendamping ya. Akan diberikan pendamping masing-masing 1 orang pendamping. Apa masalahnya silahkan disampaikan kepada pendamping, nanti pendamping akan meneruskan kepada kami untuk kami bantu atasi. Coach juga kami siapkan, mentor kami siapkan, pendamping kami siapkan. Nah, kurang apa lagi ini program ini ya. Jadi program ini sangat komprehensif. Bukan hanya sekedar seminar saja, bukan hanya sekedar pendidikan pelatihan saja, tetapi juga pendampingan. Mohon juga doanya teman-teman ya. Siapa tahu di tengah jalan dari program ini ada lembaga atau organisasi tertentu yang terketuk hatinya untuk memberikan insentif ya. Tidak menutup kemungkinan. Oke deh, saya bantu deh program ini, misalnya insentif kepada para pemenang yang lolos berapa. Siapa tahu ya, kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa ya. Ya, siapa tahu nanti di tengah jalan kita bisa bukakan akses modal. Saya yakin DPD Golkar Bali ini networkingnya kan sangat luas ya. Mudah-mudahan nanti melalui networking yang dimiliki oleh DPD Golkar Bali, kita dan teman-teman ini akan mendapatkan akses permodalan. Karena bagaimanapun juga saya percaya bahwa bisnis apapun itu memang mau tidak mau memang butuh modal gitu ya. Walaupun bukan hanya modal uang tetapi juga modal-modal yang lain. Yang pertama adalah niat, seperti itu. Nah teman-teman, jadi secara menyeluruh seperti itu tahapan dari program ini. Jadi sekali lagi ini adalah program yang komprehensif. Kita bicara A sampai Z sampai teman-teman itu nanti usahanya berjalan. Mudah-mudahan setelah mengikuti program ini ke depan gitu akan ada lagi program lanjutan dari DPD Golkar Bali. Sehingga bisnis teman-teman itu bukan hanya bisa dijalankan tetapi bisa berkembang seperti apa yang diharapkan, kayak gitu. Nanti teman-teman yang kalau ada pertanyaan silahkan ya di kolom chat ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semuanya ya. Atau nggak paham sama sekali kali ya. Bisa aja seperti itu ya. Ya, oh belum ada pertanyaan ya. Oke. Nah kemudian nanti output dari program ini kami akan bikinkan video profile untuk usaha teman-teman. Jadi sehingga bisa nanti berpromosi ya di situ. Kemudian kita bisa sebarluaskan bisnisnya kepada relasi-relasi kami di Indonesia Yes dan juga relasi-relasi dari DPD Golkar Bali ya. Saya yakin teman-teman pasti tahu ya DPD Golkar Bali pasti relasinya luas kan gitu ya. Jadi nanti juga akan kita buatkan buku profil bisnis yang ini juga akan disebarluaskan kepada masyarakat ya, masyarakat yang lebih luas tentu maksudnya. Nah kemudian selain itu ya, jadi saya mohon nanti teman-teman juga melihat ininya ya, apa namanya sistematikanya supaya memudahkan lagi penilaian ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ide usaha, ayo melalui program ini kita eksekusi ya bisnis kalian atau ide kalian ya. Mungkin itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan ya, jangan ragu-ragu mumpung kita ketemu dan masih ada waktu nih ya, kita masih ada waktu. Jadi demikian Siska. Silakan untuk selanjutnya mungkin kalau sudah ada pertanyaan. Terima silakan. kasih Ibu, ini sudah ada pertanyaan karena antusias dari peserta sepertinya tinggi sekali ya. Bahkan ada yang merasa sayang karena baru usia 18 tahun jadi belum bisa ikut. Mohon maaf dulu, ini Itu usianya ada juga cukup jelas Bu, terima kasih banyak. Jadi usianya baru 18, silakan dikumpulkan dulu ide bisnisnya dan Gini, 2 tahun yang nanti. buat yang 18 ini nggak masalah ya. Bisa Kalian ikut. bisa cari temen. Iya, yang usianya 20 tahun. Iya, karena ya, kan itu bisa ada tim seperti ya Bu itu. ya, dalam boleh, satu bisnis boleh boleh tim dalam ya. bentuk tim. Boleh perorangan juga boleh tim. Iya, dan untuk pertanyaan dari Giri Putri Ibu, bagi yang terpilih mengikuti diklat kalau sedang bekerja bagaimana Bu? Ya, wah ini luar biasa ya. Padahal dia sudah kerja ya, berarti masih aktif ya. Ya. Dan itu diklatnya 2 hari ya tadi seperti yang sudah Ya, Ibu 2 sampaikan. hari. Silakan Ya. Ibu. Ya, bagi yang begini, kita mengusahakan jadwal diklat itu adalah di luar hari kerja. Ya kita akan bikin kesepakatan kalau memang banyak banget yang sambil bekerja, tapi
sebenarnya sih target kita yang belum punya aktivitas ya, gitu ya. Target kita utamakan gitu ya. Tapi kalau ide bisnisnya bagus ya, Tidak menutup kemungkinan. tidak Ibu, menutup ya? kemungkinan. Ya tentu saja kita juga akan menyesuaikan lah jadwal kita. Karena kami sendiri juga ada aktivitas di luar, DPD Golkar juga demikian, mungkin weekend gitu pelaksanaan dari diklatnya, sehingga semuanya bisa fokus pada weekend untuk mengikuti diklat gitu. Mungkin bisa mengajukan apa ya? Ya nanti pasti absence. yang lolos ini kita kumpulkan Iya. gitu ya, dan kita bikin kesepakatan hari apa, atau mungkin aja bisa setelah jam kerja kita pelatihan, enggak masalah gitu. Ya. Oke, sepertinya cukup jelas ya untuk Giri Putri. Dan pertanyaan berikutnya dari Made Esi Santi Wulandari. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu Sayu memotivasi generasi muda agar tekun dalam menjalani suatu usaha atau bisnis? Mungkin bisa Ibu sharing dulu. Iya. Sepertinya ada tanda-tanda ingin bergabung Ibu, Iya. tapi masih ragu. Gimana sih sebenarnya untuk memotivasi diri sendiri gitu? Iya. Silakan Ibu. Oke, Santi apa panggilannya Esi Esi Santi. Santi apa Wulandari ya? Yang mana aja Esi Santi boleh. Wulandari. Nggih. Makasih banyak ya. Gini, saya menjadi penggerak wirausaha itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya. Binaan saya cukup banyak, ratusan mungkin ya. Termasuk saya. Ya yang tadi-tadi itu kali ya juga ya. Tapi dibina ya, bukan dibinasakan ya. Ya. Jadi saya sebagai seorang penggerak wirausaha, khususnya wirausaha muda, fokus ya. Kenapa? Karena saya berpikir teman-teman wirausaha muda ini pada umumnya belum mandiri, perlu pendamping wirausaha. Kalau yang sudah usianya lebih senior itu mungkin udah bisa ngurusin diri sendiri gitu ya. Jadi saya mendampingi teman-teman bukan hanya untuk masalah bisnisnya saja, tetapi juga untuk masalah-masalah lain di luar bisnis. Karena masalah lain ini bisa mempengaruhi bisnis gitu loh. Ya. Kadang-kadang bayangkan tidak disupport oleh pacar, itu masalah juga kan? Ya, karena sibuk ngurusin bisnis akhirnya diputusin pacar. Ada nggak di sini nih yang mengalami ya? Ya sehingga saya lebih banyak sering mendampingi mereka bukan urusan bisnisnya, tetapi urusan pribadinya kayak gitu ya. Nah ini saya sebagai penggerak wirausaha tentu saja tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Ada yang bermasalah dengan dosen pembimbingnya karena dia sambil kuliah buka usaha. Gak gampang loh. Sambil kuliah terus buka usaha ya, yang kuliah melulu kuliah doang juga bisa dapat masalah ya, nggak selesai tepat waktu gitu. Jadi kalau kalian kuliah sambil buka usaha nggak tepat waktu masih bisa diampuni lah gitu ya, karena kadang-kadang ini usaha mengganggu kuliah atau kuliah mengganggu usaha ya gitu ya. Atau mungkin saling mengganggu jadinya. Saling mengganggu ya. Iya, bisa ya, terjadi. Ini kita akan coba. How to manage your time itu menjadi salah satu perhatian saya gitu ya. Jadi cara saya memotivasi itu bahwa saya menerima kalian itu dengan segala permasalahan kalian, bukan berarti saya orang yang serba bisa mengatasi semua masalah, tidak. Kalau kalian masalah dengan pajak, oke, twing, saya tekan tombol teman yang konsultan pajak gitu ya. Akan ada Ya. di linkkan ke Ya. rekan-rekan yang lebih Masalah berkompeten. perizinan, oh nih tanya nih orangnya nih, saya sudah punya kerjasama. Punya masalah dengan apa legalitas, akte notaris, oh dengan notaris ini nih kalian diberikan ya satu perlakuan khusus lah. Jadi networking itu yang saya manfaatkan untuk membina, karena saya bukan orang yang serba bisa ya. Saya penuh dengan keterbatasan. Jadi kalau saya nggak bisa, saya tanyakan kepada teman-teman saya gitu. Mungkin gitu Siska. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya kita sudah kita sudah dengar pemaparan dari program ini, yang masih bingung untuk memotivasi diri atau apa ya sebenarnya yang aku ingin untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Seberapa sih besar niat menjadi seorang wirausaha? Sebenarnya program inilah solusinya gitu ya Bu ya. Mengikuti akademi ini, Bali Entrepreneur Academy, kalian akan dibina, dibentuk, dimatangkan kembali untuk menjadi seorang wirausaha yang lebih ciamik gitu. Ya. Mungkin mumpung ingat saya Siska, saya tambahkan satu lagi ya. Banyak program-program yang membuat bantuan uang tunai itu sebagai salah satu upaya untuk memotivasi ya, mendorong di masa orang pandemi ikut ini. ya. Padahal ya. Tapi dari pengalaman saya sebagai seorang pembina pendamping wirausaha, bantuan uang itu tidak menyelesaikan masalah, belum tentu menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau orang itu mindsetnya belum berubah, belum terbentuk, biar dikasih duit ratusan juta juga belum tentu usahanya sukses.
Nah, di program ini kita lebih mengedepankan bagaimana sikap mental yang harus dimiliki sehingga tanpa mendapat bantuan, ya mudah-mudahan aja dapat gitu ya. Kalau seandainya tidak ada bantuan uang dari program ini, saya yakin melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan, teman-teman akan bisa tahu caranya cari duit itu di mana, karena kami akan arahkan itu ya. Jadi yang penting mindsetnya diubah dulu. Ya, iya mungkin betul itu. banget. Ya. Itu Siska juga setuju Ibu karena ada banyak sebenarnya program terutama muncul di masa pandemi ini untuk memberikan insentif bantuan berupa dana. Tapi sepertinya itu bukan menjadi solusi utama ya untuk masa ini Karena gini, ada nih di pengalaman saya dikasih bantuan uang. Bukan untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan proposalnya, tapi untuk ganti handphone, ya ganti sepeda motor. Wow. Akhirnya bisnisnya nggak berkembang, bahkan bisnisnya mati akhirnya. Waduh. Kenapa? Karena itu pengetahuan dia tentang bagaimana untuk mengelola modal itu yang belum beres. Masih ya. kurang Sehingga pemahamannya. uang tunai bantuan itu belum tentu. Pasti semua berharap, saya pun berharap ya, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Iya, Ya. dan dalam Bali Entrepreneur Academy ini kita akan lebih dibina lagi untuk lebih tahu bagaimana sih setelah punya modal, apakah uang itu harus digunakan ke arah mana terlebih dahulu, kemudian jangan sampai salah step, jangan sampai seperti pertanyaan di sesi sebelumnya ya, sudah terlanjur dananya dipakai untuk membeli barang dan kemudian mengendap di masa pandemi ini. Seharusnya kiat-kiat itu ya, yang itu yang nanti kita bantu iya, akan dibina lebih detail lagi di Bali Entrepreneur Academy ini. Dan ternyata Ibu yang tadi Giri Putri itu dia belum bekerja, tapi dia merupakan mahasiswa semester 3, kemudian baru bekerja 1 bulan. Oke, di dia sebuah di distro. Betul. Gini, kalau Anda mau ikut program ini, Anda bekerja di distro, 3 bulan lagi harus keluar dan Anda buka distro gitu. Wow. Karena kan ini pelatihannya itu cuma 2 hari ya Ibu ya. Pelatihan Mungkin 2 hari tapi pendampingannya kan 2 bulan. Iya, tapi yang benar-benar harus, mungkin yang dia anggap itu kan bingung mencari izin 2 hari itu. Nah, untuk karena bisa, kan tadi udah kita sampaikan bahwa waktunya kita upayakan di luar hari kerja, di luar hari jam kerja. Jadi tenang saja, mungkin bisa Ya, yang penting lebih teman-teman fleksibel memang ya. udah serius gitu. Iya. Ayo, kalau misalnya orang-orang pelatihan pagi sampai siang, Anda mau sore sampai malam, kita nggak takut juga. Iya benar juga. Dan kalau bisnis-bisnis lainnya juga masih kerja jadi arsitek bisa jadi pembisnis juga, masih kerja jadi perawat masih bisa jadi pembisnis juga. Coba gini, seseorang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, punya suami, terus kemudian dia sudah bekerja, kemudian dia juga buka usaha, kemudian melanjutkan pendidikan S2, S3, kok bisa? Wah, siapa ini itu? masih mahasiswa, masa nggak bisa ngatur waktu? Iya, ya? kalau yang sosok Ibu bilang tadi saya kenal sekali itu, seorang wanita Bali yang sangat inspirasi sekali. Iya, ya, jadi kalau misalnya harusnya sih bisa. Jadi dibuatlah jadwalnya lebih kompromi sedikit lah dengan jadwal-jadwalnya gitu ya. Pasti kalau sudah ngelola waktu dengan baik, setiap menit itu akan bermanfaat. Gitu. Betul, Astung Karo. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta. Kalau ada silahkan segera di teks pertanyaannya di chat room. Kemudian Ibu masih ada tambahan lagi? Mungkin untuk saya tambahkan program? sedikit ya teman-teman semuanya. Saya menugaskan diri saya gitu ya. Jadi ini adalah panggilan hati ya. Kenapa saya fokus mengembangkan kewirausahaan bukan hanya di Bali ya, tapi di seluruh Indonesia. Seperti tadi Siska sampaikan bahwa saya adalah seorang penggerak wirausaha terbaik tingkat nasional dari versi Kemenpora ya tahun 2013. Jadi saya fokus banget ngembangin kewirausahaan di Bali. Karena kenapa? Jadi Bali ini dengan segala macam kelebihannya gitu ya. Ternyata dari sisi bisnis, pelaku usaha di Bali yang memang orang lokal Bali itu masih perlu ditingkatkan lagi ya. Karena kalau tidak demikian Bali itu akan menjadi objek ya, bukan menjadi subjek, bukan menjadi pelaku. Jadi saya ingin mendorong teman-teman para terutama generasi muda, ayo ya dari aspek ekonomi kita juga harus ambil bagian ya, karena kalau tidak mungkin nanti
penerimaan yang masuk ke Bali itu akan lebih banyak dibawa keluar sehingga Bali tidak menikmati apa-apa. Jadi melalui program ini salah satu program ya yang saya kerjasamakan. Ada lagi banyak program-program yang lain yang juga dikerjasamakan dengan institusi lain. Jadi saya siapapun yang ngajak kerjasama, kalau untuk tujuan pengembangan budaya kewirausahaan di Bali, saya pasti oke. Dan melalui program ini saya berharap kita bersama-sama menjadikan Bali ini sebagai the island of entrepreneurs. Bukan 1000 pura hanya itu ya, bukan pulau dewata tetapi juga pulau wirausaha. Jadi itu harapan saya, sehingga kalau saya udah ngomongin tentang wirausaha muda pasti saya semangat banget gitu ya. Wow, dan itu juga harapan dari DPD Golkar Bali untuk program ini ya, untuk menjadikan Pulau Bali ini sebagai pulaunya wirausaha dan tentunya wirausaha muda gitu ya. Jadi untuk teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan. Swastiastu Ibu, saya sudah memiliki ide usaha tapi belum berjalan. Apakah bisa mengikuti? Tentu bisa. Sangat bisa. Saya tunggu ya. Ayo saya bantu, bukan saya saja ya, tim nanti akan membantu. Siapa ya tadi? Gusti Putu. Ya. Ayo silahkan, apalagi udah punya ide. Yang belum punya ide aja kita coba nanti latih supaya punya ide gitu ya. Apalagi udah punya ide. Ayo kita matangkan idenya, kita validasi idenya sehingga siap untuk dieksekusi. Kita bantu nanti ya. Iya. Mungkin begini ya, sering orang mengatakan, buka bisnis itu harus trial and error. Coba-coba gitu. Nah kalau teman-teman mengikuti program-program seperti ini, trial and error itu bisa dikurangin. Kenapa? Karena mentornya udah ada, udah disiapin. Coachnya udah disiapin, dikasih pelatihan, dikasih pendampingan, sehingga bisa meminimalisir risiko. Mungkin itu. Ya. Iya, betul-betul. Jadi inilah manfaat dari sekolah-sekolah bisnis, kemudian juga komunitas yang ini akan menjadi wadah kalau misalnya kita agak ragu untuk mengambil sikap di masa ini atau mungkin di situasi-situasi lainnya, yang kita membuat ambil A atau B ya pilihannya. Nah, dengan coaching di sekolah bisnis seperti inilah kita akan mengurangi resiko error kita gitu. Mungkin kita akan kita pasti trial, tapi trial ke pilihan yang mungkin lebih tepat lagi. Benar ya Ibu ya? Jadi tidak lagi main tabrak lari gitu loh. Betul, bukan sekedar coba-coba tanpa alasan. Katanya yang penting just do it, kok lakukan aja tabrak lari gitu. Enggak ya, kenapa? Jangan. Karena konsepnya ada. Betul. Orang-orang yang berpengalaman itu juga ada yang bisa sharing kepada kita gitu. Betul. Jadi mari kita menjalankan bisnis dengan planning yang benar, dengan pertimbangan yang matang. Bukan berarti kita terlalu banyak mikir ya, tapi seimbanglah antara mikir sama actionnya gitu. Iya, sama seperti yang tadi Dwi Baljam sampaikan ya, kalau misalnya usaha itu adalah planning dan juga action. Kalau planning aja tidak ada action, nothing. Kalau action aja tanpa planning juga mungkin akan seperti Ibu Sayu bilang tabrak lari. Tabrak kalau udah hancur kita nggak bisa gerak-gerak lagi gitu. Jadi mungkin akan lebih banyak lagi yang harus di-repair kalau misalnya tanpa planning gitu ya Ibu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta? Kami persilahkan, masih ada waktu ya panitia. Ya, saya mungkin akan tambahkan juga ya, bidang-bidang usaha yang bisa mengikuti program ini boleh apa saja. Memang kami cantumkan ada di sana industri kreatif. Industri kreatif ini mungkin banyak orang yang masih bingung ya, belum memahami batasannya apa sih. Nah, begini terkait dengan industri kreatif, ini adalah sebuah industri yang dikembangkan tanpa harus melakukan eksploitasi sumber daya alam. Ya kita tahu Bali ini luar biasa, tetapi Bali tidak mempunyai sumber daya alam yang hebat seperti Kalimantan, seperti Sumatera misalnya, seperti Jawa. Ya sumber daya alam kita tidak begitu banyak, kita hanya memiliki sumber daya manusia yang luar biasa kreatif. Nah, industri kreatif ini adalah industri yang lebih mengedepankan pada daya kreasi. Ya, daya kreasi ini menjadi sebuah bisnis. Subsektornya itu ada banyak ya, daya kreasi industri kreatif, kuliner itu masuk, kemudian IT masuk ya, misalnya bikin aplikasi, bikin games, bikin ya di bidang IT itu ya, desain grafis itu masuk juga dalam pembinaan. Terus kemudian arsitektur, kemudian seni pertunjukan, ya kuliner tadi juga masuk, kemudian ada lagi penerbitan,
Seperti itu masuk dalam industri kreatif. Ada 16 ya subsektornya. Ya, pertanian juga pertanian yang dalam arti seluas-luasnya. Mau di bidang perdagangan silahkan. Pokoknya asal ada potensi pasar, asal itu menguntungkan, udah kita eksekusi aja gitu. Wow, ya, itu jadi bidang-bidangnya ya. Iya, jadi bidang apapun yang masih ada di benak dalam bentuk ide, silahkan dituangkan saja dalam bentuk proposal bisnisnya dan segera kumpulkan sesuai dengan timetable yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi nggih. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai terlama berpikir, kemudian waktunya malah lewat gitu ya. Ada pertanyaan lagi ini Ibu. Oh belum ada. Mungkin sebelum itu mungkin gini ya. Teman-teman, ada orang memilih untuk misalnya dapetin uang, tapi dia enggak dapat akses. Tapi ada orang tidak bisa memberikan uang, tapi dikasih akses. Mau pilih yang mana? Kalau saya, walaupun tidak ada uang, tapi saya dapat akses. Akses ya. Ini kan bisa mendapatkan justru lebih banyak lagi. Justru lebih banyak lagi. Ya. Karena kalau uang sepertinya hanya sementara, kemudian kalau salah penggunaan sudah habis. Tapi kalau akses itu ada link di sana, ada pasar baru, benar ya Ibu ya? Betul. Ya. Jadi di program ini kita lebih mengedepankan pada akses ya. Akses pasar, misalnya ini produk saya nggak laku-laku, oke, coba kita pelajari kenapa produknya kok nggak laku. Oh, supaya bisa laku ini nih caranya gitu ya. Terus kemudian akses modal, kita coba pelajari kenapa, terhambatnya di mana. Kita coba bukakan akses itu. Jadi itu ya, selain akses pasar, akses modal adalah juga mindsetting yang kita tekankan. Gimana kita bisa mengubah mindset kita yang tadinya orientasinya job seeker menjadi job creator ya. Ya. Mungkin udah pada jelas semua ini ya. Seperti saya udah gak sabar nih menunggu proposal dari para peserta. Oh yang satu lagi Ibu, pertanyaan dari mungkin beberapa teman-teman juga berpikir, apakah yang boleh join hanya yang join akademi ini hanya yang sudah join hari ini? Oh tidak. Tentu tidak ini ya. Ini adalah sebuah acara yang hari ini adalah sosialisasi. Jadi silahkan nanti disebarluaskan. Walaupun tidak mengikuti acara hari ini, tetap bisa mengikuti ya seleksi berikutnya. Betul. Jadi saya tunggu proposal dari teman-teman semuanya. Iya, jadi sekali lagi acara hari ini adalah launching dari program Bali Entrepreneur Academy, bukan merupakan seleksi awal ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini join Zoom ataupun bergabung dalam fanpage dari Golkar Bali di Facebook, silahkan kalian minta materinya, sudah ada di link masing-masing, sudah ada di chat masing-masing ya. Kemudian kalian buat proposalnya sesuai dengan ide yang sebaik-baik mungkin. Kalau tidak bisa mengetik, tidak apa-apa, tulis tangan pun oke, karena yang dinilai adalah kekrenan dari ide bisnis yang kalian punya, dan setelah itu harus berkomitmen untuk mengikuti tahap dari awal sampai akhir, dan ini akan berakhir di akhir tahun 2020 ya, jadi tidak akan lebih dari betul. itu. Jadi singkat sebenarnya, hanya butuh niat dan konsisten serta benar-benar serius nih kalau mau ikut ajang ini, karena apapun harus serius ya. Betul. Karena jadi kalau bisnis setengah-setengah juga nggak akan bisa jalan. Nggak akan bisa jalan. Kalau planningnya udah bagus, actionnya juga setengah-setengah juga susah. Tapi kalau di sini kita akan mendapatkan banyak sekali input-input yang akan meringankan atau merendahkan trial and error kita, dan setelah itu tentunya akses lebih banyak, entah itu dari permodalan dan juga dari relasi, kemudian juga pangsa pasar baru ya. Oke. Jadi untuk yang butuh sertifikat, sudah ada link sertifikatnya di Zoom, nanti akan di-share oleh panitia. Silahkan kalian tinggal klik itu saja, dan sertifikatnya akan dikirim juga secara virtual ya. Akan otomatis dapat sertifikat. Oke. Bagaimana Ibu, ada tambahan lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Cukup. Ya. Wow. Pokoknya yang penting saya tunggu aja ininya ya. Tunggu saja proposalnya dari teman-teman. Yang terbaik ya. Baik, itu dia launching dan juga pemaparan program Bali Entrepreneur Academy ini. Jadi untuk semua teman-teman yang berniat untuk bergabung, jangan ditahan-tahan lagi niatnya. Silahkan buat ide kalian sebaik-baiknya, tuangkan dalam bentuk proposal, baik itu tertulis ataupun dalam bentuk Word, kemudian dikirimkan ke panitia melalui email, dan ikuti semua tahap dari pemilihan ini. Dan persembahan dari DPD Golkar Bali ini
merupakan suatu kontribusi positif yang diberikan DPD Golkar Bali untuk masyarakat Bali dalam menangani dan menghadapi masa pandemi ini. Mari kita sama-sama jadikan Bali sebagai pulau entrepreneur. Terima kasih, selamat siang. Hore. Bali Entrepreneur Academy, program akselerasi pengembangan budaya kewirausahaan bagi masyarakat Bali. Bantuan fisik berupa uang tunai sangat penting tetapi belum tentu menjadi solusi terbaik. Program ini lebih mengedepankan pembentukan sikap mental wirausaha yang kreatif, inovatif, dan tangguh. Bali Entrepreneur Academy, program akselerasi pengembangan budaya kewirausahaan bagi masyarakat Bali. Bantuan fisik berupa uang tunai sangat penting tetapi belum tentu menjadi solusi terbaik. Program ini lebih mengedepankan pembentukan sikap mental wirausaha yang kreatif, inovatif, dan tangguh.